Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di acara desiminasi pada pagi hari ini. Kedua kalinya sholawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang kita tunggu-tunggu syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Di sini saya akan membacakan acara yang akan berjalan pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga diseminasi CDP Angkatan 9, yang keempat tanya jawab dan refleksi, dan yang terakhir penutup. Yang pertama pembukaan pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua sambutan Kepala Sekolah SD Negeri 6 Tubanan kepada beliau Ibu Jayu Udayati SPD SD, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada Ibu TGP Angkatan 9 Kabupaten Jepara yang saya hormati, Bapak Ibu guru peserta diseminasi pada program guru penggerak Angkatan 9 yang sangat kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini tanpa suatu apapun dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan saatnya di hari akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam acara ini pagi hari ini adalah desiminasi guru penggerak calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Jepara. Mohon dukungannya dari Bapak Ibu semua sehingga calon guru penggerak nanti dapat memberikan perubahan pada lingkungan sekolah sekitar kita. Jadi bisa menggerakkan dan mengimbas pada rekan sejawat dan anak-anak didik kita. Harapan saya seperti itu, sehingga nantinya dalam proses pembelajaran guru penggerak ini bisa terlaksana lancar, baik, terus tidak ada halangan suatu apapun, lulus dengan predikat yang amat baik. Kami harapkan seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk desiminasi ini adalah tugas dari calon guru penggerak Angkatan 9, sehingga pada kesempatan pagi hari ini monggo kita simak kegiatan ini agar nanti kita tahu deh apa yang disampaikan oleh calon guru penggerak dapat diterapkan pada guru kelas atau guru mapel di lingkungan kita masing-masing. Karena
selama 3 bulan ini adalah ilmu yang sangat luar biasa yang tentunya bermanfaat bagi diri kita dan orang lain, yang saya berharap akan memberikan perubahan diri dan bisa bergerak dan menggerakkan. Itu adalah program dari Salam Guru Penggerak. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya pada dirinya sendiri, tetapi saya harap bisa imbas pada rekan sejawat ataupun nanti sampai ke anak didik kita, bahwa kita mendidik bukanlah menuntut tetapi menuntun. Itu harapan dari Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu yang saya hormati, saya harap Bapak Ibu mengikuti desiminasi ini sampai selesai dan mengetahui apa yang nanti disampaikan, dan biar dirinya itu tahu apa pengalaman yang selama ini didapatkan dari calon guru penggerak angkatan 9, sehingga rekan-rekan nanti bisa tergugah untuk mengikuti program guru penggerak angkatan selanjutnya. Begitu ya Bapak Ibu. Harapan kami seperti yang saya ucapkan tadi, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi membawa perubahan, transformasi pendidikan, dan nantinya calon guru penggerak ini bisa jadi pemimpin pembelajaran yang diharapkan sesuai pada harapan pemerintah pada program guru penggerak ini. Dan akhirnya saya berterima kasih sekali pada calon guru penggerak angkatan 9 yang mengikuti program ini, sehingga nanti bisa lulus lancar sampai selesai di 3 bulan yang akan datang, karena 3 bulan yang lalu telah diikuti. Dari saya cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya ialah diseminasi budaya positif modul 1.4 oleh Ibu Ardiani SPD CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Jepara. Disilakan. Terima kasih atas waktunya Bu Yayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya akan memaparkan diseminasi budaya positif modul 1.4. Salam dan bahagia, saya Ardiani CGP Angkatan 9 Kabupaten Jepara dengan pengajar praktik Bapak Muhammad Rois Edi Suryono. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara 1936. Jadi kita sebagai pendidik itu menuntun anak didik kita, bukan menuntut para siswa kita. Filosofi Ki Hajar Dewantara, Inna Asto Sung Tulodo,
menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan tauladan atau di depan memberikan contoh. Ing madya mangunkarsa, seseorang di tengah kesibukannya harus mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Tutmuri Handayani, dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan atau arah. Jadi kita sebagai pendidik harus bisa menjadi contoh untuk anak didik kita agar anak didik kita kelak menjadi siswa yang menjadi pemimpin. Merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 469. Pertanyaan pemantik. Bapak Ibu, saya punya pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? Tidak, ya. Jadi hukuman itu tidak selalu mendisiplinkan anak. Bahkan anak malah bisa trauma. Apalagi kalau hukumannya itu fisik maupun verbal. Anak menjadi takut sehingga malah nanti anak bisa trauma berkepanjangan. Selanjutnya Bu Jami. Topik dalam eksplorasi konsep ini yaitu membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Restitusi yaitu 5 posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Pergeseran paradigma didefinisikan sebagai perubahan penting yang terjadi ketika cara berpikir yang biasa tentang atau melakukan sesuatu diganti dengan cara baru dan berbeda. PUN 10 Februari 2020. Pergeseran paradigma pada proses pembelajaran disebabkan beberapa hal, antara lain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, adaptasi atas kebutuhan hidup tidak terprediksi, inovasi dan kreatif. Yaitu contohnya sekarang itu kan abad 21, kita semua serba dihadapkan dengan dunia digital. Contohnya saja ANBK. ANBK itu menggunakan laptop semua anak didiknya. Jadi mau nggak mau kita sebagai guru harus bisa mengoperasikan laptop. Di samping itu juga pembelajaran seperti Canva. Guru juga harus mahir dalam membuat Canva agar pembelajaran anak-anak lebih menyenangkan dan menarik. TikTok juga kadang Bapak Ibu juga ada yang membuat pembelajaran lewat TikTok. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang perubahan paradigma, kegiatan kepalangan tangan. Bapak Ibu silakan berhadapan dua orang. Ada yang menjadi A dan B. Dua-dua berhadapan. Sobeklah kertas kecil, tuliskan benda atau apa saja yang menurut Anda berharga. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam
genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga untuk membuka. Berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, menghardik, mengancam, merayu, menyuap, apa saja dia lakukan agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Silakan berhadapan-hadapan. Ayo, silakan dirayu. Coba Bu Bita. Ya, saya akan praktek dengan Bu Is silahkan genggam tangannya. Saya akan berusaha merayu Bu Is. Kasihkan Bu Is. Bu Is 2 gram ikhlas. Bu Is, kita tahu bahwa dalam agama kita itu salah satu budaya yang ada di agama kita adalah bersalaman, ya Bu Is. Ya Bu Is, dalam agama kita itu kan salah satu budaya yang baik adalah bersalaman. Pada sore hari ini saya ingin mengajak Bu Is bersalaman. Apakah Bu Is bersedia? Maaf Bu Bita, karena saya sangat barang yang berharga ini saya genggam sangat berharga. Gimana kalau salaman sama tos saja, gimana Bu Bita? Kita lihat sebagai gantinya salaman Bu Bita. Tapi sore hari ini saya inginnya itu berjabat tangan Bu Is. Bagaimana kalau benda yang berharga di tangan kanan Bu Is itu dipindahkan ke tangan kiri? Tidak bisa Bu Bita, karena memang harus tangan kanan kalau dipindah. Tapi salaman itu budaya yang baik loh Bu Is. Kita bisa menjalin silaturahmi melalui bersalaman, kemudian sebagai bukti bahwa kedekatan kita, keakraban kita itu bisa dibuktikan dengan kita berjumpa dan bersalaman Bu Is. Kalau saya ganti dengan tos gimana Bu Bita? Kan sama-sama gantinya berjabat tangan Bu Bita. Karena saya memang berat sekali ini, tangan saya memegang sesuatu yang sangat berat sekali dan sangat berharga sekali. Kalau yang dianjurkan oleh agama kita itu kan salaman, ya, salaman dengan tangan yang berhubungan seperti ini, bukan tos yang seperti ini. Bagaimana kalau kita melaksanakan yang disunahkan saja, kita bersalaman agar kita terlihat lebih dekat seperti itu, Bu Is. Tapi saat ini memang Bu Is tidak bisa tidak bisa bersalaman saat ini karena masih ini masih corona Bu Bita. Sudah Bu, ternyata saya tidak berhasil meminta untuk Bu Is membuka tangannya. Terima kasih Bu Bita dan Bu Is. Bu Is tetap bersikukuh tidak mau membuka apa yang ada di kepalan tangannya. Katanya itu sangat berharga. Jadi intinya adalah yang bisa mengontrol itu hanya diri kita sendiri. Kalau kita memang tidak mau, ya dipaksa atau
dengan cara apapun ya kita nggak mau. Intinya adalah diri kita sendiri. Lanjut Mbak Jami. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama, bangsa maupun latar belakang. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang kita setiap harinya selalu ingatkan untuk anak-anak di kelas maupun pada saat apel. Bapak Ibu ada yang mau mewakilkan profil pelajar Pancasila jika dibuat ice breaking atau nyanyian? Bu Ika, Pak Erwin bisa mencontohkan untuk nyanyi. Mbak Dina lupa katanya Pak, mintanya Pak Erwin. Oh Bu Ika, mintanya Bu Ika. Pak Erwin lupa Bu Ika. Jadi Mbak Ika nanti yang mengingatkan Pak Erwin ya. Monggo Bu Ika. Ya, terima kasih. Boleh minta sama Ibu Bapak Guru semuanya untuk mengikuti. Monggo Bapak Ibu untuk berdiri. Mulai ya, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Mbak Ika. Pak Arifin sudah hafal? Belum. Nanti hafal sama anak-anak. Dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila, siswa diharapkan memiliki karakter yang baik. Mbak Jami lanjut. Motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman atau motivasi eksternal, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain atau motivasi eksternal, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, atau motivasi internal, tujuan disiplin positif. Nah, motivasi internal itu, sebentar Mbak, motivasi internal itulah yang menjadi disiplin positif. Jadi melakukan sesuatu dengan positif itu harus kita laksanakan penuh, tidak ada paksaan dari siapapun. Lanjut Mbak. Nah, sepertinya Bapak Ibu sudah mengantuk. Kita ice breaking dulu. Monggo untuk semuanya berdiri. Berdiri lagi, berdiri terus. Ayo berdiri semuanya. Kita ice breaking sebentar, melemaskan otot-otot yang kaku. Ngantuk katanya. Pak Ibu nanti ikuti gerakan yang ada di layar ya. Siap? Oke.
yang goyang. Ayo yang semangat. Ayo digoyang. Kemayu yang kemayu. Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar pegang bahu. Tangan diputar-putar pegang bahu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar pegang bahu. Tangan diputar-putar pegang bahu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Bawah dulu. Diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Sudah. Terima kasih. Masih mengantuk Bapak Ibu? Tidak. Berkeringat. Masih ada tepuk. Setelah goyang-goyang kita tepuk-tepuk. Ini nanti kalau gambar tepuknya satu berarti cukup satu kali, kalau dua kali. Bisa Bapak Ibu? Nah, maaf suaranya serak. Tepuk satu. Bilang yes. Ulangi ya. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Nah, lagi. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Satu kali lagi. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Terima kasih. Itu nanti bisa diajarkan ke murid-murid kita ya Bapak Ibu. Sekarang keyakinan kelas. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat dengan keyakinannya daripada sekedar mengikuti peraturan tertulis tanpa makna. Pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada beraturan, lebih rinci dan konkret.
Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami semua warga kelas. Keyakinan kelas hendaknya dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas 4 ini yang saya buat dengan murid-murid saya, yaitu saya meminta murid-murid saya menulis keyakinan kelas itu di sticky note, kemudian ditempelkan pada kertas plano. Dari beberapa siswa tersebut yang menempelkan, kemudian saya jadikan satu dan saya ambil keyakinan kelas tersebut, yaitu yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu, mengucapkan salam kepada guru dan teman, mengikuti apel pagi dan berdoa sebelum pembelajaran dimulai, berkata santun, berperilaku sopan, menghormati guru, menyayangi teman, menyelesaikan tugas dengan tanggung jawab, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Kebutuhan dasar manusia dan dunia itu berkualitas. Ada kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, penguasaan atau power, kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya apa, Bu Bita? Kesehatan, iya, rumah, pakaian, dan makanan. Kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima merupakan kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebebasan atau kebutuhan akan pilihan merupakan kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terpengaruh pada orang lain, dan suka mencoba hal yang baru yang dirasa menarik. Kesenangan atau fun, kebutuhan untuk merasa senang, merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Glaser menghubungkan kebutuhan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi atau anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Lima posisi kontrol. Teori kontrol Dr. William Glaser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Penghukum yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun
Membuat merasa bersalah. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah atau rendah diri. Pada posisi ini guru akan bersuara lembut. Teman, posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Pemantau. Memantau berarti mengawasi. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin jadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gosen 2004. Segitiga restitusi Diana Gosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi atau restitution triangle. Bu Jami. 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bu Is, minta dibantu dong bacakan 9 ciri-ciri restitusi. 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran, bukan paksaan. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Baik, terima kasih Bu Is. Lanjut Bu Jami. Nah, ini segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dengan kata-kata kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Begitulah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini salah satu video saya dengan siswa yang melanggar aturan.
video murid yang melanggar aturan, yaitu si Saka tidak mau menggunakan sepatu saat istirahat, malah sengaja membuka sepatunya. Pas ditanya itu katanya panas, nggak mau pakai sepatu. Kemudian guru lanjut Bu Jami. Lanjut. Jadi dengan segitiga restitusi siswa dapat menyadari kesalahannya. Itu Saka tadi sudah menyadari kesalahannya, menemukan solusi permasalahannya dan dapat kembali ke kelompoknya. Lanjut. Nah, sekarang refleksi Bapak Ibu. Apa saya sudah melakukan segitiga restitusi? Sudah. Bu Willy bisa menjelaskan? Pak Erwin? Oke, baik Pak Erwin. Tadi disuruh nyanyi nggak mau. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kemarin saya sebagai wali kelas 3 telah melaksanakan, menurut saya sudah melaksanakan restitusi. Karena mohon maaf, kemarin ada laporan dari wali murid terkait adanya uang yang sering hilang. Nah, ketika itu saya masuk dapat laporan dari wali murid, terus anak-anak saya suruh menulis di kertas ini tentang perbuatan atau kejujurannya. Nah, saat mengumpulkan itu, tiba-tiba saya membaca, kagetnya ada anak yang sudah mengakui bahwa dia yang mengambil. Dalam surat itu ditulisi, mohon jangan disampaikan pada siapa-siapa, Pak, saya akan bertanggung jawab mengganti uang tersebut. Nah, akhirnya setelah saya mendapati surat yang ada tulisannya tersebut, saya panggil anaknya, tapi setelah jam pulang sekolah, ya saya suruh pulang paling akhir dan saya suruh datang ke kantor. Nah, di situ saya tanya, alasannya cukup simpel, karena dia merasa iri dengan temannya yang sakunya lebih banyak, uang sakunya jauh lebih banyak. Nah, terus saya tanya, ya kenapa Pak? Tiap hari saya tanya, kamu sangunya berapa uang sangunya? 5.000. Padahal ada anak yang sangunya 3.000, dia bisa nabung 2.000 sehari. Itu saya contohkan pada dia, sehingga dia baru sadar. Dan 5.000 itu 2.000 untuk mengganti, 2.000 untuk nabung, 1.000 bagi jajan. Itu sampai bisa lunas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erwin, itu contoh restitusi yang sangat bagus, sangat menarik. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Jami. Terima kasih, saya izin bertanya, mengapa budaya positif itu perlu diterapkan di sekolah buat ini? Terima kasih. Terima kasih. Budaya positif itu perlu diterapkan di sekolah karena tujuan budaya positif adalah membentuk karakter pada anak atau murid kita. Contohnya saat kegiatan apel pagi, terus upacara bendera
besar-besar lainnya itu merupakan pembiasaan untuk anak-anak selalu melaksanakan kegiatan tersebut. Pembacaan Asmaul Husna juga menjadi pembiasaan untuk anak didik kita di sekolah. Kemudian membiasakan 5S. Apa 5S itu? Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ya, terus menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Begitu Bu Jami, ada yang perlu ditambahi? Bu Willy? Sudah. Gimana Bu Jami? Ya, terima kasih. Selanjutnya saya buka pertanyaan satu lagi. Ayo silakan. Iya, terima kasih. Saya akan bertanya, bukan? Bagaimana untuk pelaksanaan budaya positif di sekolah? Pelaksanaan budaya positif di sekolah kita ya. Ya baik, kalau setiap hari kita sudah melakukannya, yaitu setiap pagi kita selalu melaksanakan apel pagi, kemudian membaca Asmaul Husna bersama-sama. Kemudian pada hari Jumat itu ada kegiatan Jumat bersih, Jumat sehat, dan juga Jumat beramal. Nah, seperti itulah budaya positif di sekolah yang sudah diterapkan. Ya Mbak ya, ya cukup, apalagi suara saya sudah serak, sudah nggak kuat. Sudah cukup. Ya, sekian pemaparan desiminasi budaya positif modul 1.4. Terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya ialah doa yang akan dipimpin oleh Ibu Istianati SPDI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu Guru kita berdoa bersama. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir ialah penutup. Mari acara pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian acara pada siang hari ini. Semoga membawa manfaat dan menjadi motivasi untuk kita sebagai guru penggerak selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Yayu Widayati SPDSD, Kepala Sekolah SD Negeri 6 Tubanan.
saya akan memberikan testimoni kepada calon guru penggerak Ardiani SPD yang sudah mengikuti program guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Jepara. Selama mengikuti program guru penggerak, CGP Ardiani sudah memberikan pengalaman dan yang banyak sekali pada kami rekan sejawatnya. CGP Ardiani telah memberikan kontribusi yang baik pada lingkungan SD 6 Tubanan. Ini terbukti CGP Ardiani sudah memberikan atau mempunyai program di kelasnya, diantaranya keyakinan kelas, segitiga restitusi untuk mendisiplinkan siswa, dan juga budaya positif, diantaranya literasi dengan adanya pojok baca dan membaca surat-surat pendek pada Al-Quran. Selain itu, CGP Ardiani juga mendesiminasikan budaya positif pada rekan sejawat, sehingga rekan sejawat termotivasi adanya pengetahuan atau pengalaman yang diberikan oleh CGP Ardiani. Dari situ rekan sejawat ingin mengikuti program guru penggerak yang diprogramkan oleh pemerintah. CGP Ardiani sangat berdampak baik pada rekan sejawat dan peserta didik. Dan CGP Ardiani juga memberikan kebaikan pada guru lain di luar sekolah kami. Terima kasih, semoga CGP Ardiani tetap semangat dan melanjutkan tugas-tugas yang ada selama program guru penggerak berlangsung. Selamat dan semangat. Semoga lancar sampai selesai dan sukses lulus dan memberikan kebaikan-kebaikan yang lain dan bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dạ vâng, taxi này phần kasihan yang belakang.